menurut F.N. Ferlinger, yaitu dia mendefinisikan adalah suatu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fatimah Az-Zahra di kelas C1 Ma'had Abu Ubaidah semester 6 dalam mata pembelajaran metodologi penelitian. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas Baiklah, masuklah kita pada pembahasan mengenai pengertian variabel. Yang pertama menurut F.N. Ferlinger, yaitu dia mendefinisikan adalah suatu konsep yang memiliki nilai dan yang telah diubah. Nah, sedangkan menurut Fedi Rangkuti, dia mengatakan bahwa variabel itu adalah sebuah konsep yang memiliki nilai, dan di dalam nilai itu di mana nilai tersebut terdiri dari 4, yaitu data, yakni skala, kemudian rasio, kemudian ordinal, kemudian internal dan nominal. Nah, sedangkan menurut Sugiono, yaitu variabel berdasarkan pendapat dari Sugiono adalah suatu bentuk dari apa yang dibuat oleh seorang peneliti sehingga bisa menghasilkan sebuah informasi yang dimana informasi tersebut bisa ditentukan dan bisa disimpulkan. Kemudian kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu variabel dan konstruk. Nah, variabel itu adalah merupakan suatu atau merupakan segala sesuatu yang dapat diberikan berbagai macam nilai. Nah, ataupun variabel merupakan penghubung antara konstruk yang berabstrak dengan fenomena yang nyata. Kemudian variabel juga bisa merupakan proksi, referentasi dan konstruk yang dapat diukur dengan berbagai macam nilai. Kemudian apa itu nilai variabelnya? Yang tergantung pada konstruk yang diwakilinya. Kemudian nilai konstruk itu, nilai variabel dapat berupa angka ataupun atribut yang merupakan ukuran atau skala dalam suatu kisaran nilai. Nah, kemudian di mana variabel itu dilihat dari fungsi-fungsinya. Dia ada variabel independen atau yang biasa disebut dengan variabel bebas, kemudian variabel dependen atau variabel yang tergantung atau terikat, yaitu kemudian variabel moderating, dan kemudian variabel intervening, yang terakhir adalah variabel control. Nah, setelah ini kita akan membahas jenis-jenis variabel tersebut. Variabel independen biasa disebut dengan variabel bebas. Nah, yang dikatakan bebas itu umum dia. Variabel bebas ini adalah variabel yang menyebabkan atau mempengaruhi suatu faktor-faktor yang diukur. Kemudian dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungan antara fenomena yang ada dengan yang diobservasi atau yang diamati. Sedangkan variabel dependen itu malah sebaliknya. Dia variabel yang biasa disebut dengan variabel tergantung atau variabel terikat. Variabel ini adalah faktor yang diobservasi atau yang diukur untuk menentukan adanya pengaruh variabel bebas, yaitu faktor yang muncul atau tidak muncul atau berubah sesuai dengan yang diperkenalkan oleh peneliti. Nah, jadi kalau variabel moderating itu apa? Variabel moderating itu adalah suatu jenis variabel yang memiliki kemampuan dalam memperkuat atau bahkan memperlemah suatu hubungan secara langsung, baik dia terjadi antara variabel independen ataupun dengan variabel dependen.
Sedangkan variabel intervening adalah variabel yang menjadikan hubungan tidak langsung antara variabel independen dengan variabel dependent. Variabel ini merupakan variabel yang letaknya terdiri atau terdapat di antara variabel independen dan dependent. Dia berada di tengah ya. Sehingga variabel dependent ini tidak langsung berpengaruh oleh variabel independen. Nah, yang terakhir adalah variabel control. Variabel ini adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel independen terdapat sehingga variabel independen terhadap variabel dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Jadi dia terkontrol. Nah, kemudian hubungan antara variabel itu ada hubungan positif dan hubungan negatifnya. Nah, hubungan positifnya adalah nilai tertinggi pada variabel sebab sama dengan hasil tinggi pada variabel akibat. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin tinggi angka daya beli masyarakat. Kemudian semakin rendah semangat belajar, maka semakin rendah IPK mahasiswa. Seperti itu ikatannya. Kalau dia hubungan positif, bisa digambarkan seperti itu. Kemudian kalau hubungan negatifnya, nilai tertinggi pada variabel sebab seiring dengan nilai terendah pada variabel akibat. Nah, bisa diumpamakan seperti semakin seringnya pasangan menghadiri layangan keagamaan, maka semakin rendah peluang terjadi perceraian. Atau semakin tinggi pendidikan, maka semakin rendah derajat fatalismenya. Seperti itu dia. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai variabel. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.